Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Cipta Pratama, mahasiswa Teknik Elektro Ekstensi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Sistem Telekomunikasi, yaitu saya membahas tentang bandwidth. Pengertian bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Dalam kerangka ini, bandwidth dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan sinyal frekuensi rendah. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hz. Sinyal suara tipikal mempunyai bandwidth sekitar 3 kHz. Analog TV broadcast TV mempunyai bandwidth sekitar 6 MHz. Bandwidth atau lebar pita dalam ilmu komputer adalah suatu perhitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi, dihitung dalam satuan bit per second, bit per detik. Perhatikan bahwa bandwidth yang tertera komunikasi nirkabel, modem transmisi data, komunikasi digital, elektronik, dan lain-lain adalah bandwidth yang mengacu pada sinyal analog yang diukur dalam satuan Hz. Makna asli dari istilah tersebut yang lebih tepat ditulis bitrate atau bit per second. Dalam dunia web hosting, bandwidth kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data. Dituliskan data seperti tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, yang artinya besaran maksimal transfer data yang bisa dilakukan oleh seluruh klien adalah 5 GB. Jika bandwidth habis, maka website tidak dapat dibuka sampai dengan bulan baru. Semakin banyak fitur di dalam website seperti gambar, video, suara, dan lainnya, maka semakin banyak bandwidth yang akan terpakai. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lainnya. Semakin besar jalan bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet, dikarenakan semakin besar bandwidth maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu. Keragaman bandwidth. 1. Bandwidth digital. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirim melalui sebuah saluran komunikasi dalam suatu bit per second tanpa distorsi. Analog bandwidth. Sedangkan analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hz atau siklus per detik, yang menentukan berapa banyak informasi yang dapat ditransmisikan dalam satu saat. Fungsi bandwidth. 1. Untuk mengirim data. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth sangat berguna, apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan, maka
semakin baik pula layanan yang diberikan. 2. Membagi kecepatan transfer data. Fungsi lain bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lain tidak mendapatkan. Misalnya pada saat mengunduh file dari internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses pengunduhan, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar dan tentu itu akan memanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat terkoneksi sama sekali. Apalagi yang melakukan pengunduhan menggunakan download manager tertentu. 3. Mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan dosen pengajarnya Pak Ade Sena Permana STMT. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.